Selamat siang, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMA. Saya akan menyampaikan tugas pertemuan kelima tanggal 8 Juni 2024, sesi ketiga tentang paralegal, permohonan PKPU dan kepailitan. Sebagai pendahuluan, PKPU adalah istilah yang tidak awam lagi atau populer di dunia bisnis, khususnya dalam kamus hutang piutang yang selalu dilakukan oleh pelaku usaha. Kendati demikian, perbedaannya dengan pilot masih beda-beda tipis sih. PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang. Sama halnya dengan pilot, PKPU dipergunakan sebagai upaya penyelesaian masalah finansial oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sebelum meningkat menjadi konflik yang lebih berat. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Sehingga secara sederhana PKPU adalah penundaan pembayaran utang yang diberikan izin oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya krisis keuangan yang memburuk. Selain itu, PKPU adalah suatu cara untuk mencapai persetujuan antara debitur dan kreditur mengenai penyelesaian utang piutang yang ditetapkan melalui pengadilan niaga. Kepailitan sendiri eh, mempunyai makna yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pelit yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh Undang-Undang Kepailitan. Akan tetapi dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan, kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang piutangnya yang sudah jatuh tempo, jatuh waktu, dan dapat ditagih dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Lebih lanjut, saya masuk dalam tahapan persidangan permohonan PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU yaitu debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang kepada kreditur berdasarkan pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Pelit PKPU. Kemudian kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen untuk mengajukan PKPU terhadap debitur yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran berdasarkan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Pelit PKPU. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dan harus ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan advokat yang mempunyai izin praktik. Permohonan PKPU oleh debitur harus dilampirkan dengan satu daftar uraian mengenai harta dan daftar mengenai piutang, kemudian keduanya surat-surat bukti, kemudian ada yang ketiganya rencana perdamaian jika memang ada. Lalu dilanjutkan dengan tahapan proses PKPU sementara
yaitu berupa dilaksanakan saat debitur yang memenuhi syarat-syarat administratif mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Yang berikutnya adalah pengadilan niaga akan segera mengabulkan PKPU sementara tersebut paling lambat minimal 3 hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Lalu ada putusan pengadilan niaga PKPU sementara yang berlaku selama maksimal 45 hari. Berikut adalah tahapan proses PKPU tetap. Pertama dimulai dengan pemanggilan debitur dan kreditur melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang. Lalu ada yang keduanya adalah sidang diselenggarakan paling lambat adalah pada hari ke-45 sejak ditetapkan putusan PKPU sementara tersebut. Tujuan dari sidang PKPU tetap adalah untuk memutuskan apakah debitur dapat diberikan PKPU tetap atau tidak dengan cara memberi kesempatan kepada debitur, para kreditur, serta pengurus yang bersangkutan untuk mempertimbangkan jalan perdamaian. Mengenai rencana perdamaian, itu berisi tentang proposal, restrukturisasi utang, dan restrukturisasi usaha. Kemudian ada rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui dalam sidang atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui. Mengenai rencana perdamaian yang disetujui oleh para kreditur bahwa debitur tetap dapat melakukan usahanya dan melanjutkan proses pembayaran utang kepada para pihak kreditur. Kemudian dari pihak pengadilan niaga akan menetapkan bahwa PKPU secara tetap berikut perpanjangan yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak uh, putusan PKPU sementara diucapkan. Mengenai jika adanya rencana perdamaian yang ditolak, maka pengadilan niaga harus menyatakan debitur pilot. Prosedur pengajuan permohonan pilot itu dimulai dari permohonan pilot yang didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan niaga, tempat domisili debitur sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Yunto pasal 2 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Kemudian panitera menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga selama 2 hari sejak pendaftaran dilakukan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Yang ketiganya adalah pengadilan akan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 hari sejak pendaftaran dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Kemudian berikutnya pengadilan wajib memanggil debitur. Pemanggilan sidang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama dilaksanakan sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Lalu sidang harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak hari pendaftaran. Itu berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Lalu ada penundaan sidang yang boleh dilakukan paling lama 25 hari sejak pendaftaran. Sesuai dengan pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Prosedur untuk pengajuan permohonan pilot. Memang tadi sudah disebutkan, tambahan lagi adalah permohonan pencatatan pilot harus dikabulkan apabila terdapat cukup fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 2 ayat 1 sudah terpenuhi. Kemudian putusan permohonan pilot harus sudah jatuh atau diputus selama 60
hari sejak didaftarkan. Ada penyampaian salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dalam waktu 3 hari setelah putusan dijatuhkan. Lalu atas putusan pilot oleh pengadilan niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Akan tetapi langsung dilakukan upaya kasasi. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas putusan atas permohonan pernyataan pilot. Lalu paling lambat dalam prosedur pengajuan permohonan pilot tersebut, paling lambat 8 hari sejak putusan dijatuhkan atau pengajuan dan pendaftaran permohonan kasasi diajukan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan juga wajib menyerahkan memori kasasi pada hari yang sama pada saat permohonan kasasi didaftarkan. Lalu Panitera Pengadilan Niaga akan mengirim permohonan kasasi kepada pihak terkasasi selama 2 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi. Lalu pihak termohon kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada pihak Panitera Pengadilan Niaga selama 7 hari sejak pihak termohon kasasi menerima dokumen kasasi berdasarkan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Lalu paling lambat 14 hari sejak pendaftaran permohonan kasasi, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan berkas kasasi pemohon memori kasasi, kontra memori kasasi jika ada, kemudian beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah akan mempelajari dan menetapkan sidang selama 2 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Lalu sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilaksanakan 20 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Lalu putusan kasasi sudah harus jatuh paling lama 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dan panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat 3 hari sejak tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Lalu ada jurusita Pengadilan Niaga yang wajib menyampaikan putusan kepada pihak diterima Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 13 ayat 7 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Atas putusan kasasi juga masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali atau PK terhadap putusan permohonan penyataan pilot yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Adapun prosedur pengajuan tersebut adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat kasasi berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 dan 13 yang berlaku mutatis mutandis sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Lebih lanjut, dari memang mengajukan perumahan PKPU kepada pengadilan niaga juga harus dipahami ya, yaitu memenuhi persyaratan yaitu sifat laporan dengan terakhir tertuju kepada ketua pengadilan niaga sesuai domisili pemohon, kemudian ada kuasa otentik yang tertuju pada kuasa hukum untuk mengajukan permohonan, lalu ada izin advokat yang terlegalisir, ada laporan keuangan, identitas lengkap kreditur, serta sisa jumlah tagihan debitur, appendix serta ada pendamaian baik tawaran pembayaran seluruhnya maupun sebagian dari jumlah hutang kepada kreditur. Lanjut, memang dalam hal ini
harus diupayakan upaya perdamaian sebagai jalan yang paling positif. Demikian, terima kasih.